profetes. Dia itu nabi, utusan Allah, 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 Allah. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan pada video kali ini teman-teman, saya membahas seorang mualaf, oknum ustadz. Dia mualaf kemudian diangkat jadi ustadz, dan kerjanya tiap hari adalah mengkritik Alkitab, mencari-cari kesalahan Alkitab. Nah teman-teman, di dalam pembahasannya dia berkata bahwa sesuai ayat Alkitab yang dia kutip dalam Markus 8, di sana dikatakan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi, di mana di sana dikatakan Yesus itu Mesias. Mesias yang artinya nabi katanya. Dan tidak ada satu ayat pun katanya ya, tidak ada satu ayat pun di Bible atau di Alkitab yang mengatakan atau yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Markus 8 nomor 27. Markus 8 nomor 27. Syukran. Markus 8 27. Baik. Silakan Ustazah. Ya, syukran. Ustaz Dani, silakan Ustazah. Kemudian, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Syukran Ustazah. Ustaz Dani 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. 29 Ustazi, syukran. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Syukran, ditahan dulu Ustazi. Syukran ya. Siapakah aku ini? Petrus yang jawab. Petros, Petra, Kefa, batu karang yang jawab, engkau adalah Mesias. Mesiah, Kristus, Nabi. Ketika kita pegang ini, maka nanti akan ketemu rasa ridho, rasa ikhlas bahwa Yesus adalah manusia, bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Bukan, tidak ada satupun ayat di dalam Bible, tidak ada satupun yang mengatakan selain ini nih, selain ini tidak ada. Pasti Mesias, Mesias, Kristus, Nabi, Apostolos, ya, profetes. Dia itu nabi, utusan Allah, 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 Allah. Tidak ada urusannya dengan mati untuk menebus dosa, tidak pernah ada. Begitu, kalau ini sudah bisa diterima, maka lanjutnya enak. Nah itu dia videonya teman-teman, sampai berbelit-belit ya, sampai lupa dia ya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Allah, Allah. Nah itu karena semangatnya mungkin ya, semangatnya untuk mencari kesalahan Alkitab. Nah teman-teman, kita kembali ke dalam Markus. Kita kembali ke Markus 8 tadi, masalah pengakuan murid-murid Yesus tentang dia. Karena Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada saat itu, siapakah aku ini menurut kamu? Jadi ada yang menjawab, salah satu dari murid itu yang cukup semangat yang bernama Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias. Nah, jadi kata Mesias ini teman-teman, kita tidak temukan hanya dalam satu ayat ini aja. Ada banyak ayat yang lain
di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, teman-teman, dia berkata, kalau kita pegang ini, ayat ini, mereka pegang maksudnya ayat Markus tadi, maka mereka akan menemukan satu ridho di mana mereka ikhlas, katanya, mengikhlaskan bahwa Yesus itu adalah manusia, bukan Tuhan. Ya, bagi mereka ya. Tapi bagi kita, Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa dia berkata bahwa tidak ada satu ayat pun di Bible yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Karena Kainama tidak pernah baca Yohanes 1 ayat 1. Karena Kainama tidak pernah baca Yohanes 13 ayat 13. Dan kemudian dia tidak membaca perkataan malaikat di dalam Lukas 2 ayat 10-11. Dan dia tidak pernah membaca Yohanes 14. Nah, itulah sebabnya dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena ada banyak ayat-ayat yang tidak dia baca. Karena dia hanya memegang ini. Kenapa dia memegang ini? Ya, biar jadi senjata. Biar jadi senjatanya untuk menyerang doktrin Kristen. Nah, teman-teman, saya mau jelaskan masalah kata Mesias ini. Di dalam Yunani, Mesias itu dikatakan Kristos, dan di dalam Ibraninya Hamasyah, dan di dalam Arabnya Al-Masyah, yang artinya diurapi. Nah, jadi gelar Mesias ini, teman-teman, diberikan kepada Yesus karena Yesus menjalankan profesi sebagai nabi. Perhatikan ya, itulah sebabnya diberikan gelar itu kepadanya. Dan tidak bisa dipisahkan antara Yesus dengan Mesias. Nah, itulah sebabnya orang selalu berkata Yesus Kristus, Yehoshua Hamasyah. Nah, jadi Yehoshua, makanya itu penekanannya di dalam nama itu, teman-teman. Yehoshua, nama. Nah, Yehoshua ini, nama ini terdiri dari dua kata Ibrani. Yang pertama, YHWH, yang artinya adalah Tuhan. Sedangkan yang satunya, Yasah, artinya keselamatan. Jadi ketika digabung kedua kata itu, maka artinya Tuhan penyelamat atau Tuhan menyelamatkan. Itulah nama Yehoshua itu, Tuhan menyelamatkan. Nah, tidak bisa dipisahkan antara Yehoshua Hamasyah ini. Karena gelarnya dan juga nama itu penting, teman-teman ya. Ingat, nama yang diberikan kepada Kristus itu nama Allah yang sesungguhnya. Di mana Yehoshua itu yang terdiri dari dua kata itu, YHWH yang adalah Tuhan, dan Yasan itu adalah penyelamat atau keselamatan. Artinya Tuhan menyelamatkan. Itulah sebabnya ketika Yesus berdoa, dia berkata, Aku telah memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Itu perkataan Yesus. Nama yang mana yang diberikan kepada Yesus? Ya, nama Yehoshua ini, keselamatan ini. Nama Allah itu, nama Tuhan itu. Nah, makanya dalam doanya dia berkata, aku telah memelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kenapa nama Tuhan itu diberikan kepada Yesus? Karena memang itu namanya sebelum dia inkarnasi. Dan setelah dia inkarnasi pun dia tetap memakai nama itu, YHWH. Nah, Yehoshua Hamasyah. Dan itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Yehoshua ini, nama YHWH ini.
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Hanya kepada Yesus diberikan nama Tuhan itu. Itulah sebabnya Yesus dikatakan juru selamat. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, Tuhan di kota Daud. Nah, jadi kita harus perhatikan baik-baik teman-teman, nama Yesus ini yang sangat penting. Kalau masalah Mesias itu adalah gelar nabi, dan diberikan gelar itu kepada Yesus karena dia menjalankan profesinya sebagai nabi. Kalau Kainama bilang tadi tidak ada ayat yang lain yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena malas membaca ayat-ayat yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Karena selama ini kan yang mereka cari-cari itu yang membahas Yesus sebagai manusia saja. Yang membahas Yesus sebagai Tuhan atau keilahiannya, mereka tidak mau bahas itu. Karena ketahuan bohongnya mereka, ketahuan dustanya mereka. Nah, jadi itu sebabnya Kainama tidak tahu ayat-ayat yang lainnya. Dia hanya pegang ayat ini. Nah, jadi Yesus datang itu sebagai penebus dosa. Dia dikatakan oleh Yohanes bahwa lihatlah anak domba Allah. Itu ketika dia bertemu dengan Mesias ini. Pada Yesus ini. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu perkataan Yohanes. Dan kemudian itu sudah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Khususnya di dalam Yesaya 53. Itu sudah jelas. Dan Yesus juga mengulang lagi nubuatan-nubuatan itu di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Apa kata Yesus di situ? Katanya kepada mereka, ini kepada murid-muridnya setelah dia bangkit ya. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini pengakuan Yesus sendiri bahwa harus digenapi yang tertulis dalam nubuatan itu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi kalau orang bilang Yesus tidak mati, itu mereka sedang berdusta dan merekalah keturunan ular beludak yang berbohong. Sedangkan Yesus sendiri mengakui bahwa dia sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus loh yang mengakui. Dan di ayat 47 dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, ini kata Yesus ya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem sampai kemana? Ke ujung bumi. Itu dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi sudah jelas banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau Kainama memegang ayat Markus tadi yang mengatakan Yesus Mesias, dia memegang erat-erat ayat itu, maka dia bukan semakin terbuka hatinya, bukan semakin dicerahkan, melainkan dia pasti semakin bodoh karena dia memegang satu ayat aja. Dia tidak lihat ayat yang lainnya. Jelas dong, pasti akan makin buta kalau hanya memegang satu ayat, apalagi ayat tersebut disimpulkan seenak jidatnya. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, kiranya kita bisa mengerti, bisa memahami ya mengenai kata Mesias ini ya. Mesias dalam bahasa Ibraninya Hamasyah, dan Arab Al-Masyah, dan Yunani Kristos yang artinya diurapi. Dan gelar itu diberikan kepada Yesus karena dia menjalankan profesi nabi, hamba, utusan. Nah, diutus dalam hal apa? Karena firman itu diutus, firman itu dikirim dalam bentuk daging dia. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia karena dikirim atau diutus ke dalam bentuk daging dia, dalam wujud manusia.
Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.